Salam sejahtera buat kita semuanya. Dan tak lupa saya mengucapkan salam persaudaraan kepada saudara-saudaraku semua, keluarga besar persaudaraan Setiati Terate di mana saja berada. Malam ini ada keterpanggilan saya untuk mengkaji dalam bentuk rekaman di video ini terkait dari proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu gugatan tentang badan hukum yang dibuat oleh Kang Mas Taufik, mantan Ketua Umum Persaudaraan Setiati Terate, periode tahun 2016 sampai tahun 2017. Dalam hati saya, dalam jiwa saya, dalam angan-angan saya, bahkan dalam jiwa raga saya, ada suatu bentuk keyakinan bahwa proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diputuskan besok hari Rabu tanggal 11 Maret tahun 2020 ya, bahwa gugatan tersebut akan dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, di mana gugatan terhadap badan hukum yang dilakukan oleh Mas Taufik didaftarkan. Keyakinan ini tidak hanya sekedar kata-kata. Keyakinan saya ini berdasarkan analisa yuridis, berdasarkan fakta hukum yang ada. Pertama, keyakinan saya bahwa besok dalam putusan itu gugatan akan dikabulkan. Pertama, tinjauannya adalah mengenai ADART, aturan di internal organisasi kita sendiri. Ya. ADART tahun 2016 saat Mas Taufik ditunjuk sebagai Ketua Umum. Di dalam pasal 4 menjelaskan bahwa Persaudaraan Setiati Terate ini tidak berafiliasi kepada organisasi masyarakat atau ormas, juga tidak berafiliasi kepada partai politik. Ya. Jadi organisasi ini netral terhadap hiruk-pikuk yang ada di dalam ormas maupun yang ada di dalam partai politik. Ya. Tapi bagi setiap warganya diberikan kebebasan memilih partai politik sesuai dengan keyakinannya, seperti itu. Tapi kalau mengacu pada pasal 1 tadi jelas bahwa Persaudaraan Setiati Terate ini tidak berafiliasi pada ormas. Mengacu pada hal ini, bahwa jelas keberadaan badan hukum yang didaftarkan Mas Taufik itu bertentangan dengan
aturan di internal organisasi kita sendiri, yaitu ADART. Jika aturan dalam organisasi kita itu menyatakan seperti itu, kenapa Mas Taufik, mantan Ketua Umum PSHT, itu mendaftarkan badan hukum dengan dasar undang-undang ormas? Itu sebuah kekeliruan, ya, itu sebuah kekeliruan besar. Ya, PSHT bukan ormas, bukan partai politik, tapi organisasi keolahragaan. Itu pertama. Jadi bahwa proses pembuatan badan hukum itu sendiri telah menabrak aturan di internal organisasi itu sendiri, yaitu ADART pasal 4 tadi. Terus kemudian yang kedua adalah mengenai legal standing. Mas Taufik ini sudah diangkat, ya, maaf, Mas Taufik diangkat jadi Ketua Umum hasil parapatan luhur tahun 2016 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ya, tapi beliau dalam perjalanannya diberhentikan karena alasan-alasan tertentu. Ya, karena banyaknya ADART dan banyaknya ajaran yang dilanggar oleh Mas Taufik selaku Ketua Umum pada saat itu. Sehingga Majelis Luhur yang ada mandang perlu untuk menonaktifkan Ketua Umum ini karena dianggap melakukan kegaduhan di internal Persaudaraan Setia Tritata itu sendiri. Ya. Beliau diberhentikan semenjak tahun 2017 dan SK-nya ada. Ya, SK penonaktifan itu yang membuat Majelis Luhur, ya, SK-nya ada, dan SK-nya itu sampai sekarang belum pernah diuji di pengadilan. Artinya keberadaan SK tersebut sah menurut hukum, karena tidak ada satupun putusan pengadilan yang mengatakan bahwa SK pemerintahan Ketua Umum itu tidak sah. Itu belum ada, belum pernah diuji waktu itu, tapi di pengadilan Madiun, Pengadilan Negeri Madiun, tapi dicabut. Ya, artinya bahwa berdasarkan SK itu tadi, Mas Taufik semenjak tahun 2017 itu sah, ya, Mas Taufik secara hukum sah telah dinonaktifkan sebagai Ketua Umum. Dan logika hukumnya, seorang Ketua Umum yang sudah tidak menjabat sebagai Ketua Umum, maka tidak punya kewenangan apa-apa, tidak punya kebijakan apa-apa di dalam organisasi itu sendiri. Ya, tapi anehnya tahun 2019 Mas Taufik ini mendaftarkan badan hukum di Kemenkumham yang sudah mendapat SK. Ya. Ini aneh sekali gitu. Ya. Kenapa sampai itu hal terjadi? Ini ada apa yang menjadi pertanyaan sampai sekarang. Ya, seorang yang bukan sebagai Ketua Umum kok mendaftarkan mendaftarkan badan hukum atas nama organisasi itu. Ya, ini ada apa? Itu. Terus kemudian yang ketiga, ya, apabila ditinjau dari peraturan Menteri Kemenkumham, ya, Permen Kemenkumham nomor 3 tahun 2005, ya, mengenai syarat-syarat pendaftaran badan hukum. Ya. Salah satu persyaratan pembuatan badan hukum itu harus ada surat keterangan domisili
dan surat keterangan tidak sengketa. Dan itu dua-duanya harus dikeluarkan oleh kelurahan setempat. Ya, jika persaudaraan Setiati Trate itu sekretariatnya di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul Madiun, maka kelurahan yang berhak mengeluarkan surat keterangan domisili dan tidak sengketa itu ya kelurahan yang ada di wilayah Nambangan, jalan kelurahan atau lurah yang berada di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul Manguharjo Madiun tadi. Tapi faktanya dalam proses persidangan, waktu sidang kesaksian, Lurah Nambangan Kidul kita hadirkan di situ. Beliau menyatakan di bawah sumpah bahwa beliau tidak pernah mengeluarkan surat itu dan tidak pernah dimohonkan oleh siapapun terkait badan hukum tersebut. Ya. Ini artinya bahwa persyaratan pembuatan badan hukum itu cacat. Ya, ini cacat formil. Kalau bahasa hukumnya seperti itu. Persyaratan yang tidak memenuhi syarat administrasi. Ini syarat ini adalah cacat formil. Ya, kalau cacat formil, ya, kalau persyaratan itu kurang, seharusnya waktu itu pihak Kemenkumham itu tidak menerima pendaftaran itu. Kalau toh sudah terlanjur, seharusnya ketika kita menyampaikan surat keberatan di Kemenkumham itu seharusnya dibatalkan tanpa harus menunggu proses gugatan. Ya, seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya, ya, yang keempat adalah jika dikaji berdasarkan undang-undang. Bahwa di depan sudah saya katakan bahwa Persaudaraan Setiati Trate itu organisasi keolahragaan. Artinya organisasi yang membidangi keolahragaan. Ya, karena Persaudaraan Setiati Trate ini terdaftar sebagai anggota IPSI, bahkan sebagai pendiri IPSI. Persaudaraan Setiati Trate ini adalah salah satu dari 10 perguruan silat yang mendaftarkan yang mendirikan IPSI. Ya. Itu artinya apa? IPSI itu adalah induk organisasi pencak silat. Ya. Pencak silat itu adalah jenis olahraga bela diri. Ya, itu jelas keberadaan PSAT itu adalah organisasi olahraga. Ya tentunya kalau Persaudaraan Setiati Trate itu adalah organisasi olahraga, tentunya tunduk pada undang-undang olahraga, bukan undang-undang ormas. Itu kalau undang-undang olahraga, maka Persaudaraan Setiati Trate itu menginduknya pada KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Karena undang-undang olahraganya mengatur gitu, Undang-Undang nomor 5 ya tahun 2016 itu undang-undang keolahragaan. Setiap organisasi keolahragaan itu harus menginduk pada KONI. Itu yang benar seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, ya, kenapa Mas Taufik selaku ketua umum ini mendaftarkan badan hukum Persaudaraan Setiati Trate itu atas undang-undang ormas. Ormas ada undang-undangnya sendiri. Ya. Olahraga juga ada undang-undang yang tersendiri. Ya, kalau ormas ya tunduk pada undang-undang ormas. Sebaliknya, kalau olahraga, organisasi olahraga punya undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Keolahragaan nomor 5 tahun 2000 Undang-Undang nomor
5, betul, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2016 ya. Dasarnya itu bukan undang-undang ormas. PT ada undang-undangnya, pembuatan PT. Perseroan terbatas ada undang-undangnya. Ormas ada undang-undangnya. Semua kegiatan di masyarakat itu ada undang-undangnya, termasuk olahraga itu ada undang-undangnya. Dan mereka menghidup pada undang-undangnya, tunduk pada undang-undangnya. Masa organisasi keolahragaan kok tunduknya pada undang-undang ormas? Itu kan sangat menyimpang. Seperti itu. Oleh sebab itu, dalam hal ini dari kajian saya berdasar fakta hukum yang ada, bahwa kemungkinan kecil badan hukumnya Mas Taufik ini akan terus eksis. Sebaliknya, saya punya keyakinan sangat besar besok hari Rabu tanggal 11 Maret tahun 2020 bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ya, akan membatalkan badan hukum yang pernah didaftarkan oleh Mas Taufik. Artinya bahwa gugatan kita akan diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita kaji berdasarkan fakta hukum tadi, ya, kemungkinan kecil mereka akan menang. Justru kita yang akan menang. Gugatan kita yang akan dikabulkan oleh majelis hakim berdasarkan keyakinannya. Karena fakta-fakta hukum tadi yang saya sebutkan tadi, mau lewat mana tidak akan, ibarat ikan, dia mau lari lewat mana tidak akan bisa ya. Jadi dasar hukum kita mengugat badan hukum itu seperti jala yang mengepung ikan itu. Ikan tidak akan bisa lari kemana-mana. Kalau lari justru mereka tersangkut dalam mata jaring itu sendiri ya. Seperti itu. Sebab itu di malam yang hening ini saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mohon sekiranya saudara-saudara juga melakukan hal yang sama ya. Kiranya Tuhan mengabulkan gugatan kita, sehingga konflik di internal persaudaraan Setia Trate ini perlahan-lahan akan menjadi sirna ya, konflik ini, dan kita kembali pada jati diri kita ya. Perbedaan-perbedaan ini kita uji lewat pengadilan. Untuk apa kita berkonflik secara fisik? Negara kita negara hukum ya, kita uji lewat pengadilan ya. Menang ataupun kalah ya kita hargai, karena kita adalah masyarakat yang taat hukum. Seperti itu. Demikian analisa saya ya. Semoga apa yang menjadi harapan saya secara pribadi dan analisa saya secara pribadi itu menjadi suatu kenyataan dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau saya seorang Katolik ya, semoga doa saya ini dijawab oleh Tuhan saya Yesus Kristus ya. Tuhan segala Tuhan, Raja segala raja, Nabi segala nabi. Saya mohon kepadanya agar doa saya secara pribadi ini dikabulkannya, dan PSHT menjadi organisasi yang semakin eksis, semakin besar ya, tanpa harus mengedepankan rasa ego. Menang dan kalah kita adalah saudara. Terima kasih. Salam persaudaraan. Persaudaraan Setia Trate
jaya. Persaudaraan Setiati Ternate Pusat Madiun akan jaya kekal abadi selama-lamanya. Amin. Jadilah kehendakku seturut kehendakmu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.